Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saleh dan soleha, mari kita belajar daring kembali pada hari ini. Pada hari ini kita belajar fikih dan juga ini buku yang terbaru. Ya, kalian pastinya sudah download kan? Kita belajar dulu, simak video ini. Bab yang pertama kita akan mempelajari tentang zakat fitrah. Kalian kemarin sudah kan? Hari Raya Idul Fitri, zakat fitrah kita sudah lalui Idul Fitri ya. Kalian pastinya sudah bisa belajar dan memahaminya. Ini peta kompetensinya zakat fitrah. Nah, ayo kita amati di bawah ini. Bapak Ibu, kita ke panitia di masjid ya. Di sini nanti kalian ada gambar aslinya ini. Ada gambar anak yang membagikan zakat fitrah ke panitia di masjid. Sekarang pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah terdiri dua kata, zakat dan fitrah. Dari segi bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab zakat yang artinya tumbuh, suci, dan berkelebihan, keberkahan. Fitrah juga berasal dari bahasa Arab. Fitrah yang berarti suci. Demikian zakat fitrah menurut tinjauan kebahasan mempunyai arti tumbuh suci. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah syariat Islam adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang berserahkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Oleh karena itu, zakat fitrah mempunyai tujuan yang sangat khusus untuk membersihkan jiwa seorang muslim. Setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Dalilnya sebagai berikut. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Hadisnya sebagai berikut. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadana 'ala nasi sa'an minta marin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Bukhari wal Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, sebanyak 1 sok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Kalau diperaskan itu kalau di sini 2,7 kilo atau 2,5 kilo. Itu berbeda pendapat para ulama. Alangkah baiknya menggunakan 2,7 kilogram beras. Bukhari wa Muslim. Coba kalian baca
ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan bagian dari perintah Allah, juga termasuk rukun Islam yang ketiga. Rukun pertama apa rukun Islam? Syahadat. Yang kedua, salat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji. Ya, jadi zakat ini termasuk rukun Islam yang ketiga. Kita bahas tentang hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah yaitu hukum menurut dalil Al-Quran dan hadis di atas sudah jelas bahwa hukumnya membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Fardu ain maksudnya fardu yang dikenai oleh setiap orang muslim. Jadi sendiri-sendiri kena hukum wajib. A kena hukum wajib, B kena hukum wajib. Ya, jadi masing-masing orang Islam. Rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang pertama niat. Kita harus niatkan dulu zakatnya sebelum kita kasihkan ke hamil. Kalau bisa kita niatkan dulu. Setelah niat, ada orang yang mengeluarkan zakat. Nah, kita orang yang mengeluarkan zakat ke panitia, kita dinamakan muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Ada orang yang menerima zakat, mustahik. Nah, mustahik orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, barang atau makanan pokok yang dizakatkan barangnya. Nah, beras misalnya. Syarat wajib zakat fitrah. Syaratnya bagi orang yang wajib membayar zakat fitrah muzaki adalah sebagai berikut. Orang tersebut harus Islam. Jadi yang wajib zakat adalah orang yang beragama Islam. Selain Islam tidak wajib zakat. Yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup. Jadi sebelum salat Idul Fitri, sebelum matahari terbit, nah, sebelum matahari terbit masih hidup. Yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Jadi mampu mengeluarkan, membiayai kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya. Syarat yang selanjutnya yaitu orang yang tidak berada di bawah tanggungan orang lain. Jadi merdeka, tidak ada di bawah tanggungan orang lain, ya. Yang keempat, ukurannya berapa? Takaran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Sekarang mari kita pelajari, ya. Sesuai dengan hadis di bawah ini, yaitu 1 sok 3,1 liter kurma gandum sesuai hadis Bukhari wa Muslim. Namun kemudian banyak yang harus kita berikan per orang jiwa. 1 sok menurut arti bahasa adalah nama ukuran sukatan atau takaran. Menurut Indonesia bangsa kita, takaran 1 sok dengan 3,1 liter atau dengan 2,5 kilogram. Ada juga 2,7 kilogram. Itu berbagai macam pendapat. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan 2,7 gram. Barangkali ada timbangan tidak sama dengan timbangan yang lain. Kita punya dengan timbangan yang lain tidak sama. Dikhawatirkan seperti itu. Dan hanya diberikan dalam setahun sekali ketika setelah melaksanakan puasa Ramadan. Melihat ketentuan yang harus diberikan adalah makanan pokok,
Berarti pemberian lain tidak diperkenankan seperti memberikan